Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Fatih Abdul Aziz, calon guru penggerak angkatan 11, akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif yaitu membentuk alasan mengapa siswa mengikuti suatu disiplin. Murid yang merdeka adalah murid yang memiliki disiplin diri yang kuat. Kemudian terbentuklah motivasi dari dalam diri siswa atau disebut motivasi intrinsik. Tujuan utama daripada disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang dipercayai. Motivasi perilaku manusia ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ke-1 dan kedua adalah motivasi dari eksternal, sedangkan yang ketiga adalah motivasi internal. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, bersifat fisik, kebebasan, yaitu kebutuhan pilihan, kesenangan, kebutuhan kepuasan rasa. Kemudian yang keempat adalah penguasaan, sebuah pengakuan. Yang kelima adalah kasih sayang, rasa ingin diterima dalam suatu lingkungan. 5 posisi kontrol ada 5. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Beberapa contoh kalau penghukum adalah kata-katanya patuhi aturan saya atau awas. Pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Teman, ayolah bantulah demi bapak ya. Pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Manajer, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang dibuat untuk mewujudkan pembelajaran yang diinginkan siswa ketika proses belajar di kelas. Tahapan pembuatan keyakinan kelas ada 3 secara garis besar, yaitu yang pertama, pembuatan peraturan kelas sesuai dengan yang diinginkan siswa dengan bahasa siswa. Kemudian siswa mengelompokkan setiap kata yang dibuat, lalu diubah menjadi kalimat positif. Setelah itu, dibuatlah sebuah nilai kebijakan yang bersifat umum sehingga anak-anak bisa menerapkannya di dalam kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan sehingga murid bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, di mana kolaborasi mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki perilaku orang lain. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita memberikan pengertian bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana kita menanyakan apakah alasan mengapa melakukan hal tersebut, kemudian apakah ada cara yang lebih efektif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati, manakah keyakinan yang mereka langgar dan maukah untuk berkomitmen memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Keterkaitan antar materi. Budaya positif berkaitan dengan 3 materi yang sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak.
Budaya positif berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan menuntun sesuai kodratnya. Budaya positif dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif, serta memiliki peran guru penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya peserta didik yang kreatif dan berakhlak mulia. Refleksi. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Pemahaman yang saya rasakan yaitu terkait konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu pemahaman ini akan saya praktekkan di lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Dan hal yang menarik bagi saya serta yang di luar dugaan adalah adanya keterkaitan antara budaya positif dengan perubahan perilaku siswa saat pembelajaran ataupun sebelum dan sesudah pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol selama ini kurang tepat, yaitu sebagai teman dan penghukum. Seharusnya saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya adalah saya menangani siswa yang terlambat masuk kelas dan siswa yang membuat kegaduhan saat proses pembelajaran dengan menggunakan langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya merasa senang dan bahagia karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan dengan tidak menyalahkan siswa secara langsung dan membuat siswa menciptakan solusi yang sesuai dengan permasalahan dan kondisi siswa, sehingga siswa dapat belajar dari kesalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi intrinsik pada siswa untuk melaksanakan budaya positif setelah menerapkan segitiga restitusi bersama saya. Dan hal yang perlu diperbaiki menurut saya adalah saya harus bisa berubah, memposisikan diri sebagai manajer ketika mendalami permasalahan yang ditemukan oleh siswa, sehingga posisi manajer ini bisa senantiasa istiqomah dalam pelaksanaan mendalami permasalahan yang diakibatkan oleh siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum posisi kontrol yang saya gunakan adalah teman dan penghukum. Pada saat itu, satu sisi saya harus menegakkan keadilan dan hukum yang ada di sekolah, dan satu sisi saya harus tetap peduli dengan siswa. Sehingga setelah saya mempelajari budaya positif ini, saya merasa caranya lebih cocok dan efisien untuk melakukan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri kepada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukannya, namun belum tahu namanya, sehingga
yang saya pahami setelah mempelajari modul ini, ternyata saya sudah melaksanakan 2 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan wajar jika kamu melakukan itu. Dan pertanyaan, menurutmu sudah pas belum dengan tindakan yang kamu lakukan? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting menurut saya untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, karyawan, warga sekitar, wali murid, dan teman sekitar siswa. Karena dalam menciptakan budaya positif dengan umur yang sangat panjang, perlu adanya pembiasaan dan pengingat dari segala pihak yang ada di sekitar siswa. Demikian penjelasan presentasi kami dari koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.